Oke, untuk nah korbannya sendiri Pak Adip ini kerap kali mungkin diancam gitu ya agar tidak bercerita atau bersuara begitu ke orang lain. Bagaimana Pak Adip untuk tanggapannya Pak Adip sendiri soal hal ini? Ya, kadangkala kan ada pelecehan-pelecehan itu kan kadangkala terjadi di usia-usia remaja gitu kan, di mana si korban itu belum mengetahui apa yang terjadi pada dirinya gitu. Artinya barangkali si pelaku sudah bubar, tapi si korban kan belum bubar. Jadi ketika ada aktivitas pelecehan seksual, dia nggak merasa dilecehkan gitu. Nah, tapi lambat laun dia baru tahu ketika mungkin sudah SMA atau sudah kuliah, baru tahu bahwa aktivitas itu adalah aktivitas pelecehan seksual misalnya. Nah, dan biasanya pelaku pelecehan seksual kan kadangkala dia ada yang baik misalnya, memberikan uang misalnya. Sehingga si korban juga merasa saat itu dia merasa biasa-biasa aja, walaupun kemudian beberapa tahun kemudian dia merasa tersiksa atau sengsara kan kira-kira gitu. Ya, berarti Ada juga yang misalnya si pelaku ini mengancam misalnya jangan bilang ke orang lain misalnya. Ya, betul. Berarti memang harus ada edukasi dari sejak dini begitu ya Pak Adip, agar kita ini tahu begitu, apalagi remaja mengetahui batasan-batasan mana yang memang itu bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual. Kemudian Pak Adip, korban dari pelecehan seksual ini tidak berani speak up begitu, seperti yang saya sebutkan tadi. Secara psikis, setelah korban ini mendapatkan pelecehan seksual, psikisnya seperti apa yang dialami seorang korban ini? Kan korban kan merasa malu juga kalau mau cerita hal-hal kayak gitu. Apalagi kan pelecehan seksual ini kan sesuatu yang tabu gitu kan, jarang orang ngomongin hal-hal terkait seksual kan kira-kira gitu. Artinya butuh keberanian seseorang untuk membicarakan hal-hal terkait seksual gitu. Tentunya kadang-kala korban kan malu untuk ngomong seperti itu. Apalagi si korban itu memang jarang didengarkan oleh orang tua. Artinya si korban ini kan bukan hanya persoalan seksual, tapi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga memang dicuekin oleh kedua orang tuanya gitu. Orang tuanya hanya menuntut untuk belajar, menuntut untuk berbakti sama orang tua, tapi si anak benar-benar kurang didengarkan oleh kedua orang tua gitu. Sehingga ketika mendapatkan pelecehan seksual dari orang lain, anak nggak mau cerita karena urusan-urusan terkait hal-hal lain juga dia tidak cerita sama orang tua gitu. Apalagi terkait seksual, dia sulit cerita sama orang tua kan kira-kira gitu. Malu, kemudian tidak punya tempat cerita dan akhirnya memendam apa ya Pak Adip, memendam kasus hal buruk yang dialaminya sendiri begitu. Ya, artinya Kemudian dipendam selama bertahun-tahun kan kira-kira gitu. ya betul sekali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.